Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita Kuntilanak Kuning. Dia mengincar suamiku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Pagi menyapa. Aku bangun tidur, Mas Kes sudah tidak ada di sampingku. Aku beranjak dari tempat tidur, lalu berjalan ke kamar. Terlihat Mas Kes sedang berada di dapur. Aku menghampirinya. "Biar aku saja, Mas." "Tidak usah," balasnya sambil menatap panci kecil berisi mie. "Mas marah denganku. Menurut kamu, sikap Mas menggambarkan kalau marah." Memang, ia memindahkan mie yang sudah masuk ke dalam mangkuk. "Apa aku salah meminta Mas untuk tetap di rumah?" "Tidak." Ia berjalan ke ruang tengah. "Kalau begitu, kenapa Mas marah?" "Mas sudah memberi solusi agar kamu tidak sendirian di rumah, tapi kamu malah menolak. Sekarang Mas jadi tidak enak sama Pak Fatir dan Pak Baim." "Ya sudah, kalau Mas tetap ingin pergi, aku tidak akan pergi sampai kamu benar-benar mengizinkan." "Aku mengizinkan?" "Seharusnya aku tidak bersikap egois hanya karena ketakutanku terhadap Dahlia sampai harus mengorbankan pekerjaan Mas Kai. Aku juga tidak mau suasana di rumah kian memanas. Dahlia akan senang jika kami terus ribut. Kamu yakin? Aku tidak mau ada keterpaksaan." "Yakin, Mas?" Mas Kai tersenyum lalu memelukku. "Makasih sayang." Keesokan harinya, aku membantu Mas Kai memasukkan pakaian ke dalam koper. "Mas akan pulang secepatnya sayang," ucapnya. "Iya Mas, jangan lupa kamu harus berhati-hati." "Iya." Setelah semua barang bawaan Mas Kai masuk ke dalam koper, kami pun keluar kamar. Di ruang tamu, sudah ada Pak Baim dan Bu Ismi. Pak Baim akan pergi dengan Mas Kai, sedangkan Bu Ismi akan menemaniku di rumah. Mobil kantor sudah menunggu di luar. Seperti biasa, aku hanya bisa mengantar Mas Kai sampai teras. Sebelum melangkah menuju mobil, ia terlebih dulu memeluk dan mencium keningku. Tak lupa mengusap perutku yang seraya pamit. "Assalamualaikum," salamnya. "Waalaikumsalam." Mas Kai masuk ke dalam mobil. Saat mobil sedang melaju, ia sempat membuka jendela dan melambaikan tangan. Aku dan Bu Ismi masuk ke dalam. Kami pergi ke ruang tengah, menonton televisi sambil mengobrol. "Apa anak-anak tidak keberatan tinggal sendirian di rumah, Bu?" tanyaku. "Anak-anak sudah dititipkan sama neneknya, Bu." "Masih tinggal di kampung itu juga?" "Iya, Bu. Kalau di kampung, biasanya satu keluarga tinggal berdekatan." "Wah, enak. Kalau hari raya tidak perlu jalan jauh." "Iya, Bu. Tapi jadi kita pernah merasakan sensasi mudik." "Berarti Ibu sama. Pak Baim harus merantau jauh, baru akan merasakan sensasi mudik dan bermacet-macetan di jalan." "Kalau Ibu asli dari mana?" "Jakarta." "Wah, jauh. Gimana rasanya pindah dari kota besar ke kota kecil?" "Awalnya tidak begitu betah, Bu. Tapi lama-lama terbiasa. Kalau tinggal di sini, apa Ibu betah?" "Sejujurnya, saya tidak betah. Tapi mau gimana lagi, menemani suami. Kenapa Ibu tidak pindah saja, kembali ke kota, daripada tetap di sini, mana angker pula." "Untuk sementara waktu, kami belum bisa pindah, Bu."
Apa karena perkataan Bu Asih kemarin? Ternyata Bu Ismi juga mendengarkan ucapan Bu Asih. Iya, seharusnya ibu tidak begitu saja percaya dengan ucapan Bu Asih. Bagaimanapun dulunya ia merupakan dukun santet. Malahan kabarnya Dahlia itu salah satu anak buahnya. Aku sangat terkejut mendengar ucapan itu. Dahlia anak buah Mbok Asih. Masa sih Bu? Kalau Dahlia anak buah Mbok Asih, kenapa beliau mau bantu kami untuk menghadapi Dahlia? Mungkin itu akal-akalannya saja supaya ibu dan Pak Kai percaya dan tetap tinggal di rumah ini. Tapi saya tidak memaksa ibu untuk percaya. Cuma ibu harus berhati-hati juga dengan Mbok Asih. Makasih Bu. Entahlah mana yang harus aku percaya, Mbok Asih atau Bu Ismi. Yang jelas Mbok Asih sudah banyak membantuku. Langit sudah mulai gelap. Dari tadi aku terdiam diri di kamar, masih memikirkan ucapan Bu Ismi. Tok tok tok. Bu, panggil Bu Ismi. Aku beranjak dari tempat tidur, lalu membuka pintu. Bu, makan dulu, ucapnya. Iya, aku sampai lupa makan. Tadi saya udah masak. Kebetulan ada bahan makanan sisa pengajian kemarin. Wah, jadi ngerepotin. Tidak apa-apa Bu. Kami pun makan bersama di ruang tengah. Ibu yakin tidak tidur di kamar? Tanyaku. Saya tidur di sini aja Bu. Kalau begitu kita sama-sama tidur di sini saja, usulku. Jangan Bu, masa ibu tidur di lantai? Kan spring bednya bisa dilepas. Tidak usah Bu. Tidak apa-apa, kan enakan tidur sambil nonton televisi. Daripada harus tidur sendirian di kamar, lebih baik tidur berdua di sini. Bu Ismi pun akhirnya setuju. Ia membantuku membawa spring bed ke ruang tengah. Saya jadi nggak enak Bu, sampai harus tidur di sini, ucapnya. Malahan, waktu pertama kali datang ke sini, saya tidur di sofa Bu. Masa sih Bu? Iya, saya ketiduran pas nemani Pak Kai nonton sepak bola. Oh, hobi Pak Kai sama kayak suami saya, suka nonton sepak bola. Namanya juga laki-laki Bu. Malam ini sengaja aku membiarkan televisi menyala, sehingga suasana di ruang tengah tidak terlalu sunyi. Kulirik Bu Ismi yang sudah tidur duluan. Kupejamkan mata tak lupa membaca doa. Tak lama kemudian aku sudah berpindah ke dua mimpi. Mimpi tentang Mas Kai. Aku melihat Mas Kai sedang tidur di sebuah kamar. Tak berselang lama terlihat Dahlia sedang berjalan mendekat. Ia berbaring tepat di samping Mas Kai, kemudian memeluknya di samping dan menyandarkan kepalanya di dada Mas Kai. Sama seperti biasa aku lakukan. Ia membisikkan sesuatu hingga Mas Kai tersenyum tipis. Setelah itu aku terbangun dan hati gelisah. Kulihat jam ternyata baru pukul 4 pagi. Ingin sekali menelepon Mas Kai, tapi takut mengganggu tidurnya. Bagaimanapun ia baru melakukan perjalanan jauh. Setelah salat subuh, aku mencoba mengirim pesan pada Mas Kai. Berharap ia sudah bangun. Cukup lama menunggu, tapi juga tak ada balasan. Aku pun keluar kamar. Terlihat Bu Ismi sedang merapikan spring bed. Ibu bangun jam berapa? Tanyanya. Jam 4. Wah, pagi banget. Ini spring bednya mau dibawa ke kamar lagi Bu. Tidak usah, biarkan saja di sana. Biar nanti malam tidak repot memindahkan lagi. Ting. Bunyi notifikasi ponselku. Ternyata itu balasan dari Mas Kai. Bergegas, aku masuk ke dalam kamar dan menelponnya.
Assalamualaikum. Ia memberi salam duluan saat telepon tersambung. Waalaikumsalam. Ada apa sayang? Pagi-pagi sudah kirim pesan. Kangen ya? Iya mas, kangen. Baru juga sehari. Oh iya, gimana di rumah? Aman? Alhamdulillah aman. Baguslah. Oh iya mas, semalam aku mimpi. Mimpi tentang mas ya? Tebaknya. Iya. Mungkin kamu terlalu mengkhawatirkan mas. Aku berusaha mengingat-ingat detail kamar di mimpi tadi. Apa cat di kamar mas berwarna hijau? Iya benar. Ada lampu meja di samping kanan tempat tidur. Iya. Dari mana kamu tahu? Dari mimpi itu mas. Memang apa yang kamu lihat di mimpi itu? Aku menceritakan mimpi tadi. Jadi dia mengikuti mas sampai di sini. Sepertinya begitu. Apa mas lupa membaca doa sebelum tidur? Kenapa bisa lupa mas? Omelku. Maaf sayang, tadi malam mas kelelahan dan langsung tidur. Pokoknya sekarang mas harus lebih berhati-hati, perbanyak zikir. Aku tak mau melihat menyentuh tubuh mas lagi. Iya sayang. Samar terdengar suara pintu terbuka. Sudah dulu ya sayang, Pak Baim mengajak mas sarapan. Iya mas, jangan lupa baca doa. Iya Safiraku yang cantik. Telepon ditutup, menyisakan sebuah pertanyaan besar. Apa yang dibisikkan Dahlia hingga membuat Mas Kai tersenyum. Belum lagi masalah Mbok Asih membuat kepalaku semakin pusing. Sudah 2 hari ini aku selalu bermimpi tentang Mas Kai dan Dahlia. Khawatir kalau mimpi itu benar-benar nyata. Teringat jelas pesan Mbok Asih, jika mereka melakukan hubungan, maka itu sangat berbahaya untuk Mas Kai. Kekhawatiranku bertambah karena sudah seharian ini Mas Kai tidak bisa dihubungi. Dari tadi saya perhatikan ibu terus melihat ponsel, tegur Bu Ismi. Saya menunggu kabar dari Pak Kai. Dari tadi pagi tidak bisa dihubungi. Suami saya bilang, hari ini ada kunjungan ke hutan Bu. Mungkin di sana tidak ada sinyal. Oh, kenapa Pak Kai tidak bilang sama saya ya? Mungkin lupa Bu. Kuletakkan ponsel di sofa. Akhirnya bisa sedikit lebih tenang. Bu, saya boleh pulang sebentar tidak? Sekalian mau belanja untuk besok pagi. Boleh Bu? Sebelum maghrib, saya sudah kembali ke sini. Iya Bu. Bu Ismi pamit. Aku tidak bisa melarangnya. Bagaimanapun ia sudah menemaniku selama 3 hari terakhir ini. Lagian selama kami di rumah tidak pernah ada gangguan. Aku menatap jam dinding di ruang tengah, pukul 5 sore. Namun Bu Ismi belum juga kembali. Ku coba mengirim pesannya padanya. Ting, ternyata ponselnya tertinggal di sofa. Jarum jam bergerak begitu cepat, azan maghrib berkumandang. Bergegas, aku mengambil wudhu dan sholat di kamar. Tok tok tok, ada yang mengetuk pintu. Aku bangkit dan berjalan ke depan pintu. Siapa? Tanyaku sebelum membuka pintu. Tak ada jawaban. Terdengar suara langkah kaki di teras. Sontak, aku melangkah mundur. Tok tok tok. Assalamualaikum. Sepertinya itu suara Bu Ismi. Waalaikumsalam Bu Ismi. Aku memastikan. Iya. Ku buka pintu. Benar. Ternyata Bu Ismi. Seketika itu aku merasa lega. Tadi kok ditanya diam saja Bu? Kapan Bu? Tadi pas Ibu ketuk pintu. Mungkin saya tidak dengar Bu. Padahal suara lumayan kencang. Aneh jika Bu Ismi tidak dengar. Buru-buru kututup pintu. Bu, sudah makan belum? Tanyanya. Belum.
Kebetulan saya bawa makanan dari rumah. Kami melangkah ke ruang tengah, kemudian Bu Ismi membuka rantang yang dibawanya. Wah, kayaknya enak, ucapku, melihat banyak menu makanan yang terlihat lezat. Semoga saja ibu suka. Pasti. Aku mengambil piring di dapur, kemudian kami memakan bersama sembari menonton televisi. Pak Kai sudah bisa dihubungi, Bu? Bu Ismi kembali bertanya di sela-sela makan. Saya belum cek lagi, Bu. Ponselnya ada di kamar, balasku. Oh iya, Bu. Ponsel ibu ketinggalan. Pantas. Saya cari-cari di rumah tidak ketemu. Ternyata di sini. Aku menyerahkan ponselnya. Coba tanya ke Baim, Bu. Apa mereka masih di hutan? Bu Ismi menulis pesan pada suaminya. Tak lama, pesannya dibalas. Katanya sudah ada di hotel, Bu. Berarti pakai juga. Makasih, Bu. Nanti habis makan saya coba telepon. Selesai makan, aku mencoba menelepon Mas Kai. Namun panggilan tidak tersambung. Bu, boleh tanya ke Pak Baim, kenapa ponsel Mas Kai tidak bisa dihubungi ya? Baik, Bu. Bu Ismi menelepon suaminya. Assalamualaikum, Pak. Salamnya saat panggilan telepon tersambung. Ia meletakkan ponsel di meja dan mengaktifkan loudspeaker. Waalaikumsalam, saut Pak Baim. Pak, Bu Fira nanya, kenapa telepon Pak Kai tidak bisa dihubungi? Oh, telepon Pak Kai rusak, jatuh ke air. Seharusnya Mas Kai memberitahuku jika teleponnya rusak. Apa Pak Kai ada di sana? Aku terpaksa bertanya langsung. Ada Bu Fira. Pak Kai sedang tidak ada di hotel, Bu. Balas Pak Baim. Kemana? Pergi bersama Pak Manajer. Saya nitip pesan, Pak. Kalau Pak Kai sudah sampai hotel, tolong dia segera menghubungi saya. Baik, Bu. Makasih ya, Pak. Aku bangkit pergi ke dapur, membiarkan Bu Ismi berbicara dengan Pak Baim. Hati ini sungguh gelisah, menantikan telepon dari Mas Kai. Sudah 3 jam, ia belum juga menghubungiku. Apa ia belum kembali ke hotel? Ingin sekali menanyakan pada Pak Baim, tapi takut mengganggu istirahatnya. Katanya masih belum pulang ke hotel, Bu. Bu Ismi sepertinya bisa merasakan kegelisahanku. Pak Baim tahu tidak Pak Kai pergi kemana? Jujur, aku sangat penasaran. Karaokean, Bu. Kali ini aku yang khawatir bukan tentang Dahlia, melainkan tempat karaoke macam apa yang Mas Kai datangi. Kini aku lebih takut ada Dahlia berwujud manusia di sana. Paling sebentar lagi pulang. Bu Ismi berusaha menenangkan hatiku. Iya, Bu. Bu Ismi izin ke kamar mandi. Tak berselang lama, ia berlari keluar dengan wajah ketakutan. Bu, panggilnya seraya menghampiriku. Ada apa, Bu? Tanyaku bingung. Tadi pas saya buang air kecil, dengar suara anak ayam. Memang ada lubang ventilasi kecil yang mengarah ke samping rumah. Jadi suara itu di luar masih terdengar. Suara anak ayam. Aku baru mendengar ada anak ayam berkeliaran jam segini. Iya, Bu. Mungkin ayam liar atau peliharaan warga kampung, Bu. Jarak dari sini ke kampung lumayan jauh, Bu. Tidak mungkin ada ayam yang berkeliaran sampai di sini. Ya berarti ayam liar, Bu. Selama saya tinggal di sini, tidak pernah melihat ada ayam liar. Lagian cuma suara anak ayam, Bu. Tidak usah terlalu dipikirkan. Gini, Bu. Ada anggapan di kampung kami, kalau mendengar suara anak ayam di malam hari, berarti tandanya ada kuntilanak. Aku baru dengar ada kuntilanak berubah menjadi ayam. Berarti kita harus banyak-banyak baca doa. Aku berusaha mempercayainya. Iya, Bu.
Kali ini aku bisa mendengar suara anak ayam itu. "Apa Bu Vira dengar?" tanya Bu Ismi yang sembari menggeser tempat duduknya mendekatiku. "Iya, jelas sekali suara berasal dari atas." Sepertinya ucapan Bu Ismi benar. Tak mungkin ada anak ayam di langit-langit. "Baca doa, Bu." Aku merapal doa dalam hati. Setelah bunyi benturan kencang, suasana ruang tengah mendadak sunyi. "Sebaiknya malam ini kita tidur di kamar, Bu," ucapku. Bu Ismi pun setuju. Kemudian kami menggotong spring bed ke kamar. Sudah hampir setengah jam, Mas Kai belum juga menelepon. Sementara kondisi rumah sudah mulai kondusif. Tak ada suara-suara aneh dari luar. Aku menutup mata sambil merapal doa hingga tertidur. Lagi-lagi memimpikan Mas Kai. Kali ini aku melihatnya dengan berjalan di koridor panjang. Langkahnya tidak stabil, sempoyongan. Sementara di belakang ada Dahlia yang mengikuti. Bruk. Mas Kai terjatuh. Ia berusaha bangkit dengan memegang tembok, tapi tak berhasil, malah membaringkan tubuhnya di lantai. Dahlia menghampiri suamiku yang tak berdaya itu. Ia kembali membisikkan sesuatu hingga membuat suamiku tertawa girangan. Kemudian ia menghilang. "Sebentar lagi dia akan menjadi milikku," bisiknya. Spontan aku menoleh ke samping hingga wajah kami berhadapan. Aku terperanjat lalu terbangun. Astagfirullah, mengucap istighfar berkali-kali sambil memikirkan mimpi aneh tadi. Ada apa dengan Mas Kai? Itulah sahabat cerita dari Kuntilanak Kuning. Dia mengincar suamiku. Ditunggu part selanjutnya. Oke.